Saudara dan saudariku, umat beriman yang terkasih, selamat merayakan hari Minggu Prapaskah yang keempat pada tanggal 31 Maret 2019. Kita layak bersyukur sebagaimana ajakan dari antifon pembuka perayaan Ekaristi hari ini. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soralah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Puaskanlah hatimu dan nikmatilah hiburan berlimpah ruah. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa tobat ini setelah melewati lebih dari 3 pekan, kita diajak oleh gereja untuk bersukacita karena penebusan Tuhan, karya agung Allah itu. Walaupun di masa tobat ini terlihat kita harus bermuram durja, namun tetap nampak karya penebusan itu akan segera menjadi nyata. Dan itu terungkap juga dalam kisah gembira dalam Injil hari ini. Kata sang bapa kepada anak sulung, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Kisah tentang anak yang hilang dalam Injil hari ini memang cukup panjang. Kita bisa fokus pada tokoh-tokoh ini, yaitu bapa, anak sulung, anak bungsu, dan juga para pelayan yang ada dan melayani sang majikan, yaitu bapa yang baik itu. Penceritaan ini, tokoh-tokoh ini, terutama bapa, menceritakan tentang Allah sendiri. Sang putra pertama dan kedua adalah kita semua. Para hamba sahaya adalah juga kita semua. Para saudara dan saudari yang terkasih, mencerna semua pengalaman dalam penceritaan anak sulung, anak bungsu, para pelayan dari sang ayah yang punya kekayaan yang banyak, kita akhirnya mengerti juga bahwa yang pertama, Allah Bapa di surga itu kaya. Ia membagi rezeki kepada kita sama sebagaimana yang kita butuhkan. Miliknya adalah milik anak-anaknya. Kita semua mengerti kita adalah anak-anaknya. Dan ini adalah tahapan pertama dari pengertian kita tentang pembacaan Injil tadi. Pengertian yang kedua adalah tentang situasi di mana kita bisa melewati relasi yang baik dengan Bapa, relasi yang baik di antara kita, dan berdampak pada pengertian yang baik kita tentang Bapa dan juga tentang orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagi saya, anak bungsu dan anak sulung punya hal yang dilematis dan punya kekurangan masing-masing. Anak bungsu terlihat sedikit menguntungkan karena sesudah dia mengalami peristiwa kemalangan, dia mau berani datang dan memohon ampun pada Tuhan. Itu menyukacitakan. Anak sulung punya kisah yang terlihat banyak hal dilesapkan sebagai yang taat kepada bapaknya. Namun terlihat pada bagian terakhir dalam keluhannya, dia ternyata menempatkan dirinya sebagai orang yang kurang memahami bapaknya, sebagai orang yang penuh belas kasih. Betapa sayang dia tinggal bersama ayahnya, dekat dengan ayahnya, tapi dia tidak memahami bahwa ayah itu, sang bapa itu, penuh kemurahan hati. Dia memberontak, berkata kepada bapaknya, "Aku selalu setia ada bersamamu, dan engkau tidak pernah memotong seekor lembu pun untuk menyenangkan aku. Namun ketika datang lagi sang anakmu yang telah memboroskan semuanya, engkau melakukan tindakan, yaitu pesta penyambutan." Dan ayahnya menegur dia, "Anakku, semua yang ada padaku adalah milikmu juga. Kita berani bersyukur karena adikmu yang hilang telah kembali." Dan satu hal yang menarik adalah para pelayan itu ketika sang kakak pulang dari kebun bertanya apa yang terjadi. Mereka dengan penuh suka berkata, "Adikmu telah kembali." Terlihat dengan jelas ada pemahaman yang berbeda.
para pelayan itu memiliki pemahaman yang lebih baik dari anak sulung itu. Mereka malah memahami sungguh layak Bapa yang adalah Tuhan mereka itu punya kebijaksanaan dan kemurahan hati yang besar yang harus mereka pelajari. Para saudara dan saudariku yang terkasih, semuanya telah ditampilkan dengan baik buat kita, dan kehidupan sehari-hari mengantar kita pada keberanian untuk percaya bahwa Allah kita Maha Rahim dan Dia mencintai kita. Di masa tobat ini, datanglah beramai-ramai ke tempat-tempat di mana kita harus mengaku dosa kepada Tuhan, supaya sukacita Paskah menjadi jelas nyata pada saat kita merayakannya, karena kita telah diampuni Tuhan. Amin.